kegiatan kita pada pagi hari ini dengan doa. Pada doanya saya persilakan. Kami bersyukur atas kasih-Mu yang tak terhingga, yang telah Engkau berikan kepada masing-masing kami. Kami juga bersyukur atas waktu, tempat, dan kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami juga bersyukur atas rahmat kesehatan yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga pada tempat, waktu, kesempatan ini kami boleh berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan kami. Kami mohon berkat-Mu ya Bapa, dan juga penyertaan-Mu kepada masing-masing kami, serta terang Roh Kudus-Mu untuk menuntun dan membimbing kami dalam menjalankan kegiatan kami hari ini, agar kegiatan kami hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terpujilah nama Tuhan kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra. Baik, terima kasih telah diwakili adalah doa kita semua. Selanjutnya sepatah dua kata dari Bapak Wakil Kepala Sekolah. Pada Bapak itu silakan. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Pertama-tama saya menyampaikan syukur dan terima kasih kepada Tuhan dan juga kepada kita semua boleh datang bersama di tempat ini. Hari ini kita semua hadir pada satu kegiatan yang dilakukan oleh ketiga teman calon guru penggerak. Harapan kita supaya sebentar materi yang disampaikan pada hari ini boleh membantu mereka untuk boleh mencapai tujuan yang mereka harapkan dan juga bisa mendapat ilmu bagi kita peserta hari ini. Juga diharapkan supaya kita boleh ikut dalam kegiatan hari ini sejak awal hingga sampai selesai. Ini saja yang saya boleh sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah yang telah memberikan dukungan dan motivasi untuk kami, dan juga harapan-harapan untuk kami calon guru penggerak dan untuk kita semua yang ada di sini. Mari selanjutnya kita masuk ke dalam diseminasi budaya positif di sekolah kita, SMP Negeri 1 Bulangitan. Kepada Ibu Esther dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Nah, jadi hari ini kami bertiga calon guru penggerak angkatan 10 akan berbagi budaya positif untuk Bapak Ibu sekalian. Oke, sebelumnya kita berdiri, kita ice breaking dulu. Ya, supaya semangat kita ice breaking dulu. Jadi ice breakingnya begini. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Diguling-guling. Ayo tertawa, haha. Digulung-gulung, tertawa lagi, haha. Sekali lagi, bisa toh? Bisa. Siap. Buka tutup, 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung
kami hanya merefresh ulang pengetahuan kita tentang pendidikan yang diibaratkan oleh Bapak pendidik kita Ki Hajar Dewantoro. Jadi menurut Bapak Ki Hajar Dewantoro, dia mengibaratkan bahwa pendidikan itu sebagai tempat persemaian benih-benih, tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Artinya pendidikan memiliki peran penting dalam menumbuh kecerdasan anak-anak kita. Jadi pendidikan itu menurut Ki Hajar Dewantoro diibaratkan seperti benih atau bibit padi. Guru juga memiliki tanggung jawab dan untuk mengajarkan dan membimbing anak-anak agar tumbuh menjadi individu yang beradab. Analogi ini mengajarkan bahwa baik buruknya hasil tanaman, baik buruknya hasil dari murid-murid kita tergantung dari upaya dan perhatian yang diberikan oleh kita sebagai bapak ibu guru. Ya, jadi ibarat pendidikan itu seperti petani itu. Model pendidikan yang sering kali kita gunakan itu, kita guru itu kadang kita di depan itu hanya berbicara, kita sebagai subjeknya, sementara anak itu sebagai objek, dia itu hanya mendengar dan patuh apa yang kita omong. Itu yang keseharian kita itu kita buat itu seperti itu. Terus ini yang ditekankan oleh Bapak Ki Hajar Dewantoro itu bahwa kita itu harus memahami mengapa itu suatu pelajaran itu diberikan, bukan hanya mengajar dengan benar. Kadang kita beranggapan bahwa materi yang kita ini berikan itu kita berikan dan itu benar, tapi kita tidak memberi pelajaran yang tentang karakter kepada anak didik kita. Terus pendidikan itu guru harus bertanggung jawab untuk membimbing anak agar tumbuh dan berkembang dengan baik. Jadi ini filosofi Ki Hajar Dewantoro itu dia memberikan penekanan bahwa kita sebagai guru itu kita harus menuntun anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Jadi pendidikan seharusnya bukan hanya tentang mengajar, tetapi juga tentang membimbing anak agar tumbuh menjadi individu yang beradab dan cerdas. Jadi bukan hanya mengajar saja, tapi dengan membimbing juga. Jadi budaya positif yang hari ini akan kami bawakan untuk Bapak Ibu sekalian itu ada 8, yaitu yang pertama tentang disiplin positif, nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, hukum dan penghargaan, teori motivasi dan perilaku manusia, 5 posisi kontrol guru, segitiga restitusi dan keyakinan kelas. Saya akan membawa 3 yang pertama, yang kedua itu tuh Ibu Asti akan membawakannya dan yang 3 terakhir itu nanti dibawakan oleh Ibu Agnes. Baik, yang pertama tentang disiplin positif. Disiplin positif itu merupakan pendekatan dalam membimbing anak yang berfokus pada pengembangan karakter, nilai-nilai positif dan kebiasaan baik. Pendekatan ini berbeda dengan disiplin tradisional yang seringkali kita gunakan seperti hukuman atau sanksi untuk menegakkan aturan. Disiplin positif itu menegakkan pada pemahaman, komunikasi dan konsekuensi yang logis dan mendidik. Jadi disiplin positif ini bukan pada aturan-aturan baku yang sekolah buat itu, dan saat anak melanggar itu kita harus menghukum. Misalnya, kau datang terlambat jadi kau harus pergi cabut rumput di lapangan voli sana sampai habis, atau kau datang terlambat jadi kau harus bersihkan WC. Itu tuh pendidikan yang salah, disiplin positif yang salah. Tapi sekarang itu bagaimana yang diberikan ini supaya kita membuat bahwa peraturan yang dibuat di sekolah itu, tapi bagaimana guru menegakkan disiplin itu tanpa memberi hukuman yang nanti anak merasa bahwa itu adalah sesuatu yang membuli mereka. Tujuan disiplin positif adalah mengembangkan karakter siswa agar menjadi pribadi yang beriman, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri dan kritis sesuai dengan nilai pada profil pelajar Pancasila. Nilai yang berikut tentang nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi nilai kebajikan itu tuh disepakati bersama. Kita di lembaga pendidikan yang menerapkan kurikulum merdeka, itu nilai kebajikan yang kita terapkan di sekolah itu hanya satu, yaitu nilai yang ada pada profil pelajar Pancasila. Sementara nilai kebajikan itu banyak yang bisa diterapkan di lembaga atau organisasi atau institusi yang lainnya. Tapi untuk kita di lembaga pendidikan, nilai kebajikan yang kita tanamkan itu adalah nilai yang ada pada profil pelajar Pancasila. Jadi nilai profil pelajar Pancasila itu yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, mandiri dan bernalar kritis. Jadi kita ingat saja yang kemarin itu makan roti manis itu. Sementara yang lainnya itu adalah nilai-nilai kebajikan yang bisa diterapkan
bukan di lembaga yang lainnya, di institusi, di organisasi. Tapi kita di lembaga pendidikan cuma satu nilai kebajikan, yaitu nilai yang ada pada profil pelajar Pancasila. Yang berikutnya lagi tentang kebutuhan dasar manusia. Kita di lembaga pendidikan ini juga kenapa harus ada kebutuhan dasar manusia? Kenapa tidak kita belajar saja di pelajaran IPS atau di pelajaran yang lain tentang kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia itu juga masuk dalam disiplin positif itu supaya kita tahu bahwa kita punya anak, kenapa dia datang terlambat, kenapa dia sering bolos, itu dia punya kebutuhan apa saja yang belum terpenuhi sehingga dia bisa melakukan hal-hal seperti itu. Jadi kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap individu untuk memastikan kelangsungan hidupnya. Seluruh tindakan yang dilakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita bisa terpenuhi dengan baik. Jadi kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama itu adalah bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Jadi ada 5 kebutuhan. Kadang ini anak-anak bilang begini, saya lebih senangnya main bola voli ketimbang saya harus main ini badminton. Itu adalah kebutuhan daripada kesenangan. Jadi kita harus tahu kita punya ini siswa atau murid kita di sekolah itu dia punya kebutuhan itu apa. Jangan sampai ini dia senang begitu kita tidak tahu karena ternyata dia senang di sana tapi dia punya kebutuhan yang kita guru tidak tahu, kita tinggal main marah-marah saja. Jadi kita guru juga wajib tahu kebutuhan daripada anak itu. Yang pertama tadi itu kebutuhan bertahan hidup. Itu yang kebutuhan kalau kita dapat dalam pelajaran itu kebutuhan pokok itu seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Yang kedua itu kebutuhan kasih sayang, itu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Kadang anak berbuat sesuatu itu dia buat begitu supaya dia mendapat perhatian dari guru. Mungkin karena di rumah dia tidak ada perhatian dari orang tua, dia buat itu supaya kita memperhatikan dia. Itu adalah kebutuhan akan kasih sayang. Yang berikut penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan juga didengar. Sementara kebutuhan kebebasan itu ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Itu adalah kebutuhan kebebasan. Dan yang terakhir itu adalah kebutuhan akan kesenangan. Bagaimana dia senang bermain, antusiasme, tertawa, humor, belajar. Itu adalah kebutuhan anak. Jadi 5 kebutuhan anak ini kita Bapak Ibu guru harus perlu tahu supaya kita jangan menghakimi anak didik kita, tapi kita harus tahu bahwa oh ternyata dia buat itu karena kebutuhannya ada di situ. Baik, mungkin saya sampai di sini. Ibu Asti lanjut dulu. Baik Bapak Ibu guru sekalian, sekarang kita masuk ke dalam budaya positif tentang motivasi perilaku manusia. Jadi seperti kita ketahui bersama, kita semua pasti memiliki motivasi yang berada dalam diri dan juga dari luar. Nah, motivasi ini adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ada 2 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu adalah motivasi intrinsik, yakni motivasi yang berasal dari dalam diri. Motivasi ini mengakui bahwa dirinya menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Dan motivasi ini dilakukan oleh murid dikarenakan kesadaran akan nilai-nilai yang ada dalam dirinya. Berikutnya, untuk motivasi yang kedua yaitu motivasi ekstrinsik, itu motivasi yang berasal dari luar diri, pengaruh dari lingkungan atau dari orang lain. Nah, murid melakukan disiplin diri dikarenakan ingin mendapat imbalan berupa hadiah atau pujian dari kita guru-guru atau juga dari teman-teman yang lain. Nah, murid melakukan disiplin diri ini juga dikarenakan takut akan hukuman atau menghindari hukuman. Jadi, berbicara tentang hukuman tadi, di sini ada akibat dari hukuman dan juga penghargaan tadi seperti tadi yang dikatakan ada motivasi dan apa tadi. Hukuman yang pertama, akibat dari hukuman itu akan menyebabkan sakit atau menyakitkan bagi siswa. Ketika guru memberikan hukuman, otomatis siswa merasakan akibat itu menyakitkan. Yang kedua itu adalah perasaan tidak nyaman dari murid tersebut. Berikutnya, hukuman juga memaksa murid menjadi takut dan murid akhirnya menyembunyikan kesalahan yang dia perbuat. Dia mau jujur tetapi karena takut dihukum tadi maka dia berusaha untuk menyembunyikan kebenaran. Dan yang berikut adalah murid menjadi rendah diri, dia tidak percaya diri lagi. Selanjutnya
akibat dari penghargaan atau hadiah ini itu tadi seperti tadi faktor dari luar itu akan penghargaan itu tidak efektif karena dia tidak melakukan tindakan berdasarkan imbalan tadi. Dan selanjutnya imbalan tadi merusak hubungan antara siswa dan juga guru karena nanti adanya sifat iri dari sesama teman-teman itu. Berikutnya mematikan kreativitas. Ada hadiah atau imbalan tadi mematikan kreativitas siswa untuk berkembang dan juga menghukum dengan sistem ranking. Ini seperti di dalam kelas misalnya kita bilang kalau yang dapat ranking 1 saya kasih nilai, saya kasih uang misalnya, atau saya kasih hadiah, maka otomatis menghukum bagi siswa yang tidak mendapat ranking 1, yang ranking 2, ranking 3 dan seterusnya meskipun mendapat ranking tetapi itu hukuman untuk mereka. Dan yang terakhir adalah akibat dari penghargaan tadi itu merampas hak peserta didik tersebut untuk menghargai dirinya sendiri. Nah, di sini lagi konsep disiplin dengan identitas sukses, ada konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi adalah akibat yang harus dia terima. Jadi ini penguatan yang konsekuensinya penguatannya dalam jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, adanya stimulus dan respon, murid menghormati peraturan, dan murid kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Itu akibat dari konsekuensi. Sedangkan restitusi itu nanti sebentar dijelaskan oleh Ibu Ani. Ini akibat restitusi ini nanti lebih mendalamnya itu murid bertanggung jawab atas perilakunya sendiri. Jadi ketika dia murid melakukan kesalahan, guru melakukan restitusi, maka nanti murid itu bertanggung jawab penuh atas kesalahan yang dia perbuat. Selanjutnya murid fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan juga orang lain, dan teori kontrolnya dirinya memegang kontrol terhadap apa yang sudah diperbuat, dan murid bersemangat memperbaiki kesalahan karena tadi dia sudah bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Oke, untuk selanjutnya tadi restitusi dan selanjutnya itu nanti lebih mendalamnya dibahas oleh Ibu Ani. Silakan. Saya di sini. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bapak Ibu, kita sebagai seorang guru, kita mempunyai 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Ya, di sini saya mengajak kita semua untuk bisa merefleksi diri, kira-kira saya sebagai posisi kontrol yang mana? Ya, yang pertama, di sini kita melihat kasus yang sama dari kelima posisi kontrol itu. Kasusnya murid datang terlambat ke sekolah. Nah, sebagai penghukum ini contohnya. Misalkan Randi datang terlambat, pasti kita bilang, Randi, kamu datang terlambat lagi. Sudah berapa kali ibu ingatkan untuk datang tepat waktu, berdiri di depan kelas selama pelajaran berlangsung. Nah, ini sudah kita sebagai penghukum. Kadang kita suruh anak berdiri di depan kelas atau di bawah tiang bendera begitu. Terus yang berikut, pembuat merasa bersalah. Misalnya, Randi, kamu tahu kan kalau datang terlambat itu tidak baik. Ibu sedih sekali melihat kamu selalu terlambat. Nah, di sini kita membuat anak itu merasa diri bersalah. Padahalnya sebenarnya kita bisa menuntun dia untuk mencari jalan keluar. Tetapi di sini kita langsung membuat mereka langsung merasa bersalah begitu. Yang berikut, jadi teman. Di sini kalau jadi teman, seorang guru mempunyai nada yang rata atau santai dengan anak. Hai Randi, kok kamu terlambat lagi hari ini? Ada apa? Nah, seperti itu. Terus yang berikut, pemantau. Randi, kamu sudah melanggar keyakinan sekolah, kamu sudah tahu konsekuensinya. Jadi pemantau itu dia hanya sekedar memantau saja. Nah, dia tanya seperti itu, habis itu selesai, tidak mencari jalan keluar. Dan yang terakhir,
kira-kira keyakinan kelas atau keyakinan sekolah apa yang dia langgar, sampai dengan yang terakhir guru menuntun dia untuk memperbaiki kesalahannya sendiri atau menemukan solusinya sendiri di situ. Ya, lanjut. Nah, sehingga di sini saya mengajak Bapak Ibu, kira-kira posisi kontrol seperti apa saya selama ini? Yang pertama, Alin, kamu tidak mengerjakan tugas piketmu. Setelah selesai pembelajaran, kamu harus membersihkan ruang kelasmu sendiri. Menurut Bapak Ibu, kira-kira posisi kontrol apa yang masuk ini tadi? Ya, sebagai hukum. Ya, kita lanjut yang berikut. Alin, kamu tahu kan pentingnya piket? Teman-temanmu sudah mengerjakan tugasnya, tapi kamu tidak. Ibu sedih sekali melihat kamu tidak bertanggung jawab. Buat rasa bersalah. Buat rasa bersalah. Kita lanjut yang berikut. Hai Alin, kok kamu tidak piket hari ini? Ada apa? Teman. Teman, ya. Lanjut. Alin, kamu sudah melanggar keyakinan sekolah. Kamu sudah tahu konsekuensinya. Berarti dia sebagai pemantau. Lanjut. Alin, apakah kamu tahu apa kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Berarti lanjut. Nah, untuk posisi kontrol tadi, kita diharapkan seorang guru harus mengambil posisi sebagai manajer. Terus, dalam menyelesaikan persoalan sebagai seorang guru mengambil posisi sebagai manajer, maka harus ada keyakinan kelas dulu. Jadi tugas kita buat dulu keyakinan kelas. Nah, apa itu keyakinan kelas semua? Apa nih? Apa itu keyakinan kelas sebenarnya? Nah, mengapa kita memilih peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Bapak Ibu, kira-kira mengapa? Iya, nah di sini nilai yang khusus itu adalah keselamatan. Yang berikut, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, itu pasti nilainya adalah kesehatan. Ya. Coba lanjut lagi, Bu. Nah, sehingga keyakinan kelas, kenapa tadi peraturan tidak pakai kata peraturan, tetapi harus pakai keyakinan. Nah, di sini keyakinan itu dia lebih abstrak dari peraturan. Terus sedikit saja. Mengapa sedikit saja? Karena keyakinan itu dia membuat beberapa peraturan. Jadi nanti lebih detail, lebih jelas lagi nanti baru kita berbagi. Jadi ini hanya secara umum. Terus tadi dulu Ibu, tolong selesaikan ini ya. Sehingga agar mudah diingat oleh siswa. Terus berupa pernyataan universal, karena dia luas, dia memiliki atau membuat beberapa peraturan. Terus sesuai dengan kondisi kelas, dibuat dalam bentuk kalimat positif, yang terakhir semua warga kelas dilibatkan pada saat pembuatan. Ya. Tadi 5 posisi kontrol yang diharapkan kita sebagai seorang guru itu kita mengambil posisi manajer. Nah, dalam menyelesaikan persoalan murid atau masalah murid tadi, itu yang harus kita pegang tadi, yang paling pertama adalah keyakinan kelas. Setelah itu kita menyelesaikannya lewat segitiga restitusi ini. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, jadi ada 3 tahapan restitusi. Itu yang pertama menstabilkan identitas, 2 validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Sehingga itu ada menanyakan keyakinan. Maka yang paling penting tadi keyakinan itu harus kita buat terlebih dahulu. Ya, lanjut. Yang pertama menstabilkan identitas.
identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah kebagian dari proses pembelajaran. Jadi ini ada beberapa pernyataan dalam menstabilkan identitas ya. Jadi anak itu kita tidak panggil langsung ngomong bahwa engkau ini salah, engkau ini begini begitu, tidak. Tetapi ada 3 tahapan tadi. Yang pertama, setelah kita panggil, kita harus stabilkan identitas dulu. Dengan ini contoh-contoh pernyataan yang kita sampaikan kepada anak, sehingga anak itu tidak langsung merasa diri bersalah, sehingga kita bisa menuntun dia untuk mencari solusinya nanti. Jadi berbuat salah itu tidak apa-apa, kita kasih buat dia, tidak ada manusia yang sempurna dan sebagainya. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Setelah itu validasi tindakan yang salah. Jadi kita menuntun dia untuk melihat bahwa keyakinan apa yang dia langgar begitu dengan pernyataan-pernyataan yang ada. Ataukah kita menuntun dengan pertanyaan, sehingga dia menemukan kira-kira dia sadar bahwa dia punya kesalahan itu, dia melanggar keyakinan yang mana. Ya, yang terakhir menanyakan keyakinan. Ya, menanyakan keyakinan. Setelah itu yang terakhir bertanya keyakinan apa yang dia langgar. Terus yang terakhir kita bimbing dia untuk bisa menemukan solusi atau jalan keluar dari persoalannya sendiri. Seperti itu. Baik. Sudah selesai. Terakhir penutup, tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuknya murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang karakter standar nasional. Terima kasih. Salam dari Hadiah. Baik, Bapak Ibu guru sekalian, jadi itu kami berbagi tentang disiplin positif. Apa yang sudah kami sampaikan itu mungkin ada masukan atau saran dan mungkin juga ada pertanyaan dari Bapak Ibu, kami persilakan. Baik Bapak Ibu, dipersilakan. Mungkin dari 5 posisi kontrol tadi, mungkin kita refleksi kita sendiri. Kalau saya refleksi bersama sendiri bahwa yang pertama itu penghukum itu tuh saya sering. Karena apa? Setiap saat kalau saya dulu dari kawan kesiswaan itu, anak-anak mana saya suka pukul, memang saya tidak pakai tanya lagi, tinggal pukul. Penghukum itu saya. Terus kalau dari setelah mempelajari semua ini, saya mulai berusaha merem saya punya tingkah laku yang dari penghukum itu supaya beralih sedikit-sedikit mungkin menjadi teman dulu, baru bisa beralih menjadi manajer. Mudah-mudahan manajer itu bisa tercapai. Terus untuk keyakinan kelas tadi, keyakinan kelas itu bukan suatu peraturan keyakinan kelas itu kita guru kita bersama dengan murid di dalam kelas, kita buat keyakinan. Keyakinan itu kita buat saat anak-anak memberikan keyakinan mereka dengan kata-kata yang jangan, tidak. Itu kita arahkan mereka supaya kata jangan, tidak itu dalam bentuk kalimat yang positif. Setelah kalimat positif kita sudah sepakati bersama, kita buat dalam suatu seperti ini, keyakinan kelas, kita tempelkan di dalam kelas supaya setiap hari anak-anak itu datang dan membaca bahwa oh saya punya keyakinan kelas seperti ini. Apa yang sudah dia buat, apa yang sudah dia langgar, oh ternyata saya melanggar, saya punya keyakinan kelas nomor sekian. Ya Bapak Ibu guru, apalagi Bapak Ibu guru balik kelas itu usahakan supaya keyakinan kelas itu dibuat di dalam kelas, ditempelkan supaya setiap saat itu dia baca. Jadi kita punya ruangan ini, kita bisa, mungkin Bapak Ibu guru mata pelajaran punya keyakinan kelas sendiri, kita buat dan kita tempel saja di sini. Oh saya guru IPS, saya punya keyakinan kelas ini, saya tempel di sini. Bahasa Indonesia dia tempel, dia punya di situ. Itu juga boleh. Kita pergunakan kita punya ruangan yang ada ini supaya anak-anak tahu bahwa keyakinan kelas yang dibuat oleh balik kelasnya itu seperti ini dan dibuat oleh Bapak Ibu guru mata pelajaran juga seperti itu. Terus yang berikutnya lagi tentang restitusi tadi. Restitusi itu juga kita, bagaimana kita menghadapi anak. Kadang kita ambil anak ini, kita panggil anak kadang begini. Kenapa kau tadi pergi pilih kali tadi? Kau itu dengan siapa?
tinggal pak dulu baru tanya lagi. Kita harus buat sesuai dengan seperti segitiga tadi itu. Kita tanya dulu baru kita tanya dia, oh ternyata perbuatan kamu itu ini melanggar kesalahan keyakinan yang sudah kau buat itu yang mana. Lalu kita arahkan dia supaya dia mencari dia punya solusi, jalan keluarnya sendiri. Bukan kita yang memberikan tapi dia sendiri, supaya menumbuhkan di dalam diri anak itu disiplin positifnya. Jangan kita buat bilang begini, kamu sudah terlambat, oh satu halaman ini kasih habis. Bagaimana Bapak Ibu? Mungkin ada masukan, ada kritik, ada saran, ada pertanyaan. Baik, dengan materi yang dibawakan oleh ketiga teman ini, saya secara pribadi menyimpulkan begini. Yang pertama, saya menganggap bahwa ketika zaman tidak enak saya sekolah, saat itu memang pendidikan yang kami terima kala itu seperti ini, bahwa anak datang ibaratkan kertas putih, guru punya tugas untuk menghitamkan kertas putih. Ternyata dengan kurikulum baru ini bukan seperti itu. Anak sendiri yang mengotori kertas putih. Yang kedua, anggapan peribahasa mengatakan bahwa di ujung rotan itu emas. Ternyata tidak. Memang fakta ketika kita memberikan pertanyaan kepada peserta, apalagi rumah muka yang saya yang bengis begini, mereka susah untuk menjawab. Ya, apalagi dengan hukuman atau suara yang kasar. Itu mereka semakin takut untuk memberikan, padahal mereka tahu bagaimana bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh guru. Ini kesalahan. Kemudian memang saya kemarin menganggap bahwa metode mendidik orang Jawa beda dengan orang Flores Timur. Orang Jawa dihalus rambutnya, Mas, ini kaki saya jangan injak. Sementara orang Flores kalau diinjak kakinya binatang kau tidak lihat saya punya kaki. Ternyata beda. Jadi ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk bagaimana kita coba merubah metode yang akan kita lakukan sesuai dengan kurikulum yang baru. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Titus. Dengan menerapkan implementasi kurikulum Merdeka di sekolah kita ini, kita diharapkan supaya budaya positif ini juga bisa kita jalankan dan nilai-nilai kebajikan yang ada pada profil pelajar Pancasila juga bisa kita jalankan dengan baik. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang mau bercerita atau diberikan kesempatan. Oke, silakan Pak. Baik, terima kasih Ibu. Sekian kalinya kita dapat informasi yang baik tentang kurikulum Merdeka, hal-hal positif. Dan kalau saya secara pribadi saya mau refleksikan itu, saya pikir 5 tipe itu masuk semua. Artinya mau jadi pemantau, penghukum itu saya secara pribadi sudah itu kena semua. Kemudian sekarang ini memang kita guru dituntut untuk dengan penuh keyakinan kembalikan semua itu ke dalam satu bentuk yang memang seperti yang Ibu mereka sampaikan ini. Dan saya lihat sekarang ini memang anak-anak kita ini kita perlu ada keseimbangan dalam arti bahwa program hal baik ini tidak bisa hanya kita di sekolah, kita perlakukan anak dengan gaya-gaya seperti ini, tapi kita berharap bahwa itu juga sejalan dengan dan kehidupan dia di keluarga misalnya. Saya takutnya seperti ini, kita berusaha sedemikian, yang terjadi yang kita upayakan itu di sekolah, tetapi ketika kembali ke lingkungan keluarganya, mungkin perlakuannya itu gaya seperti yang kemarin orang tua itu, sehingga mendamaikan dua situasi itu. Memang kadang anak juga ada di situasi yang berpisah di sekolah ini, bapak ibu guru atau saya dengan sedemikian baiknya saya salah pun, sementara dia kembali ke rumah situasinya bisa berubah total di situ. Berbeda dengan keluarga yang mungkin orang tuanya guru, yang mungkin dapat pemahaman yang sama seperti ini, mungkin perlakuan itu anak di sekolah di alam itu di rumah juga dia perkuat dengan perlakuan dari orang tua.
kemarin banyak orang tua saja baru tahu dengan penjelasan tentang kurikulum Merdeka itu. Ya, padahal kami hanya dengar saya seperti itu. Dan itu kalau masuk sampai dengan hal-hal seperti ini, saya pikir anak itu berubah. Karena di sekolah kita sudah dengan pembekalan seperti ini, keyakinan kelas budaya positif yang memang kita semua diarahkan untuk itu, dan kembali ke rumah lingkungan yang lebih kecil di keluarga, masyarakat juga kalau di alam seperti itu, maka dia pasti sejalan. Saya pikir ini hal baik, tapi tantangan sekarang adalah kita mendamaikan situasi di sekolah dengan situasi di rumah ini yang saya pikir butuh waktu. Terima kasih Pak Ipong. Mungkin yang pertama kita lakukan itu adalah kolaborasi. Kolaborasi antara kita warga sekolah dengan orang tua. Mungkin teman-teman ini guru penggerak semua, kita sama-sama kita datang ke kepala sekolah, kita sampaikan supaya sekali-sekali kita undang ini orang tua, kita sosialisasikan ini juga. Bisa tidak ya Pak? Ya, kita sosialisasikan ini supaya penerapan budaya positif itu dilakukan juga di ini keluarga, juga dilakukan di sekolah. Terus yang satu lagi mungkin yang disampaikan Pak Ipong tadi itu ini saat ini apel pagi itu, saya rasa kalau saat pagi itu kita semua Bapak Ibu kita hadir, kita semua di sampingnya anak-anak kita mengarahkan kita punya anak, berarti hal-hal yang negatif itu tidak mungkin akan keluar itu. Kalau kita semua kerjasama dari kita semua, kolaborasi dari semua Bapak Ibu guru kita, pagi kita datang, kita arahkan kita anak-anak semua datang untuk berkumpul sini bersama. Terus ini kalau saja satu orang saja berarti sapu juga akan berjalan, ini kata-kata juga pasti akan berjalan. Kalau kita bersama, hal seperti itu pasti akan terhindar. Jadi mungkin dari saya minta bahwa itu adalah kolaborasi kita bersama ya. Nanti saya akan hal-hal seperti ini nanti sebentar saya minta persetujuan dari Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Wakil mereka supaya ini apa yang kita terapkan supaya kita punya lingkungan itu bisa berubah sedikit. Bagaimana Bapak? Silakan. Oke, baik, terima kasih. Saya tadi itu begitu pemaparan itu saya setelah Pak Ipong ngomong, saya bilang dalam pemikiran saya sama. Jadi 5 posisi kontrol guru mulai dari sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, pemantau, teman, pemantau, sampai pada manajer, itu saya sudah buat semua. Bahkan saya buat dalam sekali anak melakukan kesalahan. Itu pertama saya membuat mereka terbuka karena saya menghukum mereka. Setelah itu saya mulai peluk mereka, lalu omong seperti teman dan di antara teman, lalu kemudian saya kadang setelah itu saya lalu bertindak sebagai manajer untuk bertanya kenapa sampai ini. Setelah itu baru saya akan berpikir kamu punya komitmen apa untuk misalnya memperbaiki kesalahan kami yang sudah kamu buat. Jadi benar apa yang disampaikan oleh Pak Ipong. Kadang saya sudah buat semua. Dan itu berarti sebenarnya bukan sebuah prestasi, tetapi itu sebenarnya sebuah kekeliruan dalam proses pembelajaran yang selama ini kita lakukan, khususnya penerapan fungsi kontrol guru untuk perkembangan digital peserta didik atau murid. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang disampaikan oleh teman sebelumnya Pak Ipong bahwa ini akan berbenturan sehingga kolaborasi yang tadi disampaikan itu juga baik, tetapi hal yang lebih baik lagi kita ini guru yang juga memiliki selain kompetensi pedagogi, profesionalitas dan sebagainya juga ada satu kompetensi sosial yang mana kita guru ini berada di tengah masyarakat. Tadi salah satu contoh kecil yang diangkat oleh Pak Ipong itu di dalam lingkungan keluarga. Tetapi peserta didik karakter budaya positif ini tidak hanya dibentuk di lingkungan sekolah, juga di lingkungan keluarga, tetapi juga di tengah masyarakat. Karena itu saran saya, kolaborasi yang tadi ditawarkan untuk bangun kerjasama
dengan orang tua untuk memberikan sosialisasi di tingkat sekolah, tetapi kita juga berada di tengah masyarakat. Barangkali ruang di tengah masyarakat juga kita bisa minta untuk memberikan sosialisasi ini, sehingga kita bersinergi, bergandengan tangan, bekerja sama untuk membudayakan budaya positif, sehingga tidak hanya hidup di lingkungan sekolah, tapi juga bukan juga hanya di lingkungan keluarga, tetapi juga di lingkungan masyarakat. Saya pikir itu akan menjadi lebih baik. Barangkali itu saja. Terima kasih kepada ketiga teman guru penggerak hari ini memberikan informasi baru bagi kita, dan mungkin juga bagi teman-teman yang lain mungkin ada juga sempat menonton video di PNM, maka ini juga menjadi penguatan, penegasan kembali sekaligus mengingatkan kita untuk ini. Tetapi lebih daripada itu, kita implementasikan dalam proses pembelajaran di kelas, di sekolah. Terima kasih. Saya kembali. Oke, terima kasih Bapak Kasih yang sudah memberikan banyak masukan, penguatan dan pengembangan kita. Kita tepuk tangan kita semua. Masih ada atau pas? Oke, silakan Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, terutama untuk calon guru. Materi ini sangat menarik bagi saya. Yang biasa kita lakukan di sekolah ketika anak datang terlambat pagi. Kita biasanya memberikan hukuman, ada yang sampai memberikan hukuman yang sangat kasar, sampai bertutur yang bendera atau memberikan pukulan yang keras. Secara psikologi itu melemahkan mental anak, sehingga pada jam pelajaran pertama ketika kita berikan les, anak itu tidak konsentrasi lagi, mental mereka sudah jatuh. Jadi ketika kita bertanya tentang pelajaran itu mereka sudah tidak konsentrasi. Ada yang seperti itu yang saya alami. Jadi bagaimana supaya kita guru untuk memberikan rehabilitas atau pemulihan terhadap siswa sehingga mental mereka bangkit kembali. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Ibu Ani. Jadi apa yang dirasakan Ibu Ani itu pasti dirasakan oleh kita semua. Karena ini yang kita lakukan tiap hari sekarang, mau kita tahu bahwa 5 posisi kontrol ini pasti sudah pernah kita jalankan semuanya itu, pasti itu. Dan sekarang bagaimana supaya kita jangan berusaha supaya hal-hal seperti penghukum, pembuat merasa bersalah itu kita jangan lakukan lagi, supaya ini psikologi anak itu jangan terbawa sehingga saat masuk ke dalam kelas juga hal-hal seperti itu jangan sampai terjadi lagi. Mungkin hanya itu penguatan yang diberikan Ibu Ani, terus ini hal-hal seperti ini juga kita saling memberikan penguatan kepada anak didik kita supaya dia jangan melakukan kesalahan seperti itu lagi. Mungkin masih ada lagi? Kalau sudah saya kembalikan ke Ibu Asri. Baik, terima kasih teman-teman atas partisipasi dalam proses diseminasi tentang budaya positif hari ini. Ada segala kritik, saran, masukan, penguatan yang boleh teman-teman berikan untuk kami, untuk kita semua di lembaga pendidikan ini. Selanjutnya mungkin kata penutup dari Bapak Kepala Sekolah kepada Pak Ibu. Baik, terima kasih. Sekali lagi saya sampaikan kepada kita semua bahwa dengan kurikulum terlebih materi yang dibawakan ketiga teman calon guru penggerak ini, memang kita semua sadar, kita semua mengakui bahwa kemarin-kemarin yang kita lakukan seperti itu. Dan dengan hari ini, dengan materi yang diberikan hari ini menjadi motivasi, ini menjadi inspirasi bagi kita coba memulai mendidik anak seperti yang diharapkan. Memang tadi Ibu Esther sampaikan harus ada kolaborasi antara orang tua, keluarga dengan sekolah. Itu hal yang positif, itu usul yang baik, sehingga ke depan kita sekolah juga punya jadwal, punya program untuk menghadirkan orang tua untuk kita sosialisasikan itu.
Dan ini kalau semua sekolah melakukan hal yang sama, saya yakin apa yang disampaikan oleh Pak Ipong itu bisa tercapai. Ini yang kita harapkan. Terima kasih untuk ketiga teman kita yang sudah memberikan pencerahan bagi kita. Mari kita lakukan semua ini dan kita mendukung ketiga teman ini untuk boleh meraih sukses. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Bapak Wakil Kepala Sekolah. Satu kata tadi, kolaborasi yang diharapkan untuk kemajuan lembaga pendidikan ini, dan yang terakhir, mulai hari ini marilah kita mengambil posisi kontrol sebagai seorang manajer, karena posisi yang ideal sebagai seorang guru adalah posisi manajer. Terima kasih untuk kehadiran kita semua pada kesempatan ini, dan sesi yang terakhir kita boleh mengambil foto bersama. Terima kasih. Baik, selamat pagi. Saya Eduardus Popiana Sayang, SPD GR, Wakil Kepala Sekolah 2 di SMP Negeri 1 Ulang Bintang, yang membidangi bidang humas dan sarana prasarana. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan umpan balik kepada calon guru penggerak atas nama Ibu Esther Boyduli, SEGR. Satu hal yang menarik bagi saya secara pribadi, bahwa hari ini saya bersama dengan teman-teman guru di SMP Negeri 1 Ulang Bintang mendapatkan informasi, pengetahuan yang sangat berharga dari Ibu Esther bersama dengan teman-temannya untuk berbagi dalam hal bagaimana meningkatkan budaya positif di SMP Negeri 1 Ulang Bintang. Ada hal yang begitu menarik dan merupakan informasi baru, sekaligus mengingatkan dan menyadarkan saya sebagai guru, yaitu pertama, terkait 5 kebutuhan peserta didik yang harus diketahui oleh guru, dan juga motivasi perilaku atau perbuatan dari peserta didik. Tadi disampaikan ada 2, yaitu motivasi internal dan eksternal. Lalu bagaimana kita sebagai guru harus memahami fungsi kontrol. Ada 5 fungsi kontrol yang tadi sudah dijelaskan dengan sangat lugas oleh Ibu Esther bersama dengan teman-temannya. Dari kelima fungsi kontrol itu sesungguhnya sudah pernah dilakukan oleh teman-teman guru dalam melaksanakan proses pendidikan bagi peserta didik atau murid di sekolah ini. Tetapi dari 5 fungsi kontrol yang ada itu sebenarnya ada hal-hal yang perlu dihindari, seperti fungsi kontrol guru sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah, dan juga sebagai teman atau pemantau. Tetapi sesungguhnya idealnya fungsi kontrol yang harus diterapkan oleh guru, yang harus diimplementasikan dalam proses pendidikan pembelajaran terhadap murid, itu guru hendaknya mengambil posisi kontrol sebagai seorang manajer. Ini merupakan budaya positif yang harus dihidupi oleh seorang guru dalam proses pembelajaran di kelas, sehingga mimpi, harapan bersama, peningkatan dan perkembangan peserta didik itu bukan lagi menjadi mimpi, tetapi suatu hal yang tidak mustahil untuk kita bisa capai. Dari saya itu saja. Terima kasih, saya sekali lagi mengucapkan kepada Ibu Esther